semuanya. Sebenarnya hari ini aku baru aja pulang dari kampus. Aku baru selesai kuliah dan jujur rasanya capek banget yang mau bikin video lagi karena kayak udah nggak keburu aja gitu. Rasanya pingin tidur, pingin nonton, rebahan. Tapi karena ada satu hal yang pingin banget aku bahas bareng sama kalian semua dan pastinya aku juga nggak mau nunda. Aku mau kita saling sharing, saling ngebahas di episode ke-18. So yeah, hai semuanya, welcome back to Talk with Sala Podcast. Dan di video kali ini, hari ini kita bakal bahas satu topik yang sepertinya kalian juga udah lihat di thumbnail dan di judulnya. Dan ini menurut aku semua orang pasti pernah kepikiran, yaitu soal pencapaian atau achievement. Tapi kita bakal lihat dari sudut pandang yang berbeda karena sebenarnya aku mau kalian semua tahu bahwa achievement itu tuh bukan sesuatu yang selalu harus berarti hasil akhirnya itu harus selalu keren. Dan sukses itu tuh adalah suatu hal yang sangat-sangat relatif gitu. Jadi kalau kamu sekarang lagi ada di fase dimana rasanya kayak udah semua orang itu udah jadi sesuatu sementara kamu tuh masih bingung mau kemana arahnya. So this episode is actually for you. Tahu gak sih, dari kecil itu sebenarnya kita udah dibentuk mindsetnya kalau sukses itu cuma kalau kita itu bisa dapat ranking 1, juara lomba, masuk universitas yang bagus, atau bahkan sukses itu adalah untuk orang-orang yang kaya. Tapi padahal sebenarnya bukan definisi umum, tapi definisi sesungguhnya dari sukses itu buat satu orang dengan orang yang lainnya itu akan sangat berbeda. Jadi kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena mungkin aja buat kamu sendiri sukses itu artinya kamu bisa dapat juara 1 di Olimpiade. Tapi buat aku sendiri, sukses itu bisa dengan aku open relasi sama orang lain, networking sama orang lain, tanpa aku harus ngerasa nervous, tanpa aku harus ngerasa gugup. Itu udah menjadi suatu achievement buat aku sendiri. Dan masalahnya, kita tuh kebanyakan ya ngebandingin pencapaian kita sama standar orang lain. Yang akhirnya ngebuat kita tuh cuma ngelihat hasil akhirnya aja. Dan kalau itu nggak sesuai, ya berarti kita dianggap gagal oleh diri kita sendiri. Aku mau cerita sedikit, so this is actually my own experience. Jadi waktu awal-awal aku ngebangun podcast ini, sebelum di episode pertama, ada satu tujuan yang pingin banget aku achieve, yaitu become famous. Karena ya aku ngerasa dengan jadi terkenal itu tandanya orang lain itu udah mulai tertarik nih sama kontenku dan ternyata kontenku emang cukup bermanfaat buat mereka gitu. Dan kalau ternyata hal itu nggak sampai ke achieve, so it means aku gagal dong, ya kan? Tiap minggu aku selalu lihat progres aku udah sampai sejauh mana, aku udah ngehasilin apa aja, dan sampai ada di suatu titik kalau kayaknya aku pengen nyerah aja deh. Nyerah karena aku pikir, ya I'm not famous yet and this is not enough for me. Dan pemikiran itu tuh yang selalu ada di otak aku sampai bikin aku akhirnya lupa, kehilangan akan esensi pentingnya itu apa. Dan itu tuh bukan soal become famousnya, dilihat pinternya, atau bahkan dipuji sama orang lain. Tapi bahwa video itu yang akan ngebuat audiens tergerak, yang ngebuat audiens itu mikir bahwa oke, konten ini sangat-sangat bermanfaat, dan yang ngebuat audiens itu cukup termotivasi dengan semua konten-konten yang aku paparkan. So yeah, it's mean an achievement, right? Sedih sih awalnya karena tujuan utama aku masih belum bisa tercapai dengan baik dan ngerasa bahwa semua kerja keras aku ternyata ya sia-sia aja gitu. Tapi butuh waktu lama buat aku untuk akhirnya realize something, bahwa ternyata ada banyak banget hal-hal yang bisa aku petik, ada banyak banget hal-hal yang bisa aku pelajarin dari setiap progres yang aku jalanin. Aku jadi lebih bisa pede untuk ngomong di depan kamera. Aku jadi bisa sharing soal hal-hal yang mungkin orang lain gak tahu, dan aku juga belajar kalau ternyata esensi dari bikin video itu bukan soal jadi terkenalnya, tapi tetap bisa konsisten. Gimana kita bisa terus konsisten buat sharing hal-hal yang bermanfaat ke teman-teman kita semuanya. Dan kalau cuma lihat hasil akhirnya aja, mungkin itu ya adalah suatu kegagalan. Tapi kalau kita
ngelihat itu, ngelihat prosesnya, itu adalah salah satu momen yang bikin kita tuh bisa terus berkembang dan melihat setiap possibility yang ada di depan. Pernah gak sih kalian dengar pepatah "The journey is the reward"? And I think it's right. Karena saat kita udah ada di suatu tujuan utama kita, akan ada satu momen dimana ya ternyata itu momennya sangat-sangat sebentar. Padahal proses untuk kita bisa menuju ke tujuan utama kita butuh banyak banget perjuangan, butuh banyak banget waktu, dan cukup mengeluarkan banyak banget tenaga. Ya kan, penuh banget cerita-cerita yang harus kita lalui hingga akhirnya ngebentuk diri kita yang sebenarnya. Dan aku mau kalian ngebayangin kayak semisal kalian lagi naik gunung. Coba kalau kalian itu fokus sama puncaknya aja deh. Kalian pasti bakal kehilangan banyak banget momen-momen berharganya di sana. Kalian bakal kehilangan momen ketika kalian seharusnya bisa ngelihat matahari terbit di tengah jalan, atau ngobrol sama teman-teman kalian, atau bahkan nyanyi-nyanyi bareng sama mereka. Sebenarnya itu juga sama dengan apa yang kita alamin. Jangan cuma kita tuh ngejar hasil akhirnya atau end resultnya. Jangan kita cuma ngejar puncaknya aja, tapi gimana cara kita untuk enjoy the process. So, mulai dari sekarang, aku mau kalian semua mendefinisikan arti sukses buat diri kalian sendiri, sekecil apapun itu. Rayakan semua proses, semua progres sekecil apapun itu, dan yang paling penting adalah how do we enjoy every single process. Jadi buat teman-teman semua, kalau sekarang kamu belum sampai di puncak yang kamu mau, itu bukan berarti kamu lagi ada di fase gagal. Itu adalah suatu proses yang lagi kamu jalanin hari ini, dan bahkan kalau orang lain gak ngelihat itu akan tetap menjadi suatu pencapaian tersendiri bagi diri kamu. Dan sukses itu cuma kamu yang bisa nentuin, bukan orang lain. So thanks for listening sampai habis. Dan kalau kamu punya cerita pencapaian atau mau sharing soal your own experience, it feels free for me. Kamu bisa kirim lewat DM. Siapa tahu bisa aku bacain di episode berikutnya. So yeah, stay tuned for the next episode. Bye-bye.